Mungkin Liga 4 kalau mau promosi serius 1M harusnya sampai. Untuk 1M. promosinya itu 1M? Iya. Oke. Ini kita ngomong dari Secara keseluruhan itu? persiapan sampai pertandingan ya. Karena kan uang makan aja itu minimal itu bisa 5-6 juta sehari. 5-6 juta sehari. Oh. Makanya, tapi sayangnya tidak dikembangkan secara serius. Betul. Ya kan, ada seperti itu. Betul. Ya kita Nah. bisa bilang ngomong baiknya kendaraan politik ya. Oh, iya. Oh, gede juga tuh kayak depan People 1M. Ini besar ya kalau nggak salah ya. Besar. Jadi di seluruh provinsi Indonesia. Oke. Lalu lari 80 berkurang-kurang sampai era 16 besar. 16 Nah, besar. kita terhenti di 16 besar. 16 besar. Oh, Gitu. Menarik ya, ada prosesnya dulu. Perjalanan ini Perjalanannya panjang Ada banget. Halo for people, balik lagi di Dear Replay bareng sama gue Dean tentunya, dan kali ini ya Iya, gue Dean Nuvetra, hari ini kita kedatangan tamu spesial spesial Bang Kemal Sapnani. Kemal Sapnani hari ini datang ke podcast kita. Terima kasih. Bang Kemal itu ya. Ya, gimana kabar Bang hari ini? Baik, sehat dan Baik. semangat terus. Alhamdulillah. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Lagi semangat juga nih Bang Kemal datang sini nih. Benar. Nah, sebelum kita bahas podcast kita hari ini, kita mengingetin for people untuk terus juga untuk Subscribe serta like dan share, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di TikTok dan IG di Far Media 26. ya. Oke. Jangan lupa tuh. Oke. Nah, udah dateng nih kamu. Siapa nih Bang Kemal nih? Mungkin Siapa kita nih ini. Bang Kemal Sapnani ini? Langsung aja kita tanya-tanya ya ke Bang Iya. Kemalnya. Gimana nih Bang Kemal? Sekarang ini kesibukannya di apa? Pertama Awalnya. terima kasih dulu udah mau diundang ke sini. Oke. Ya, makasih Bang. Repot-repot dibawa ke sini. Kalau kesibukan, saya selalu ngurusin bola kayaknya ya. Iya, Bola ya. iya. Emang rezekinya nggak jauh-jauh dari sepak bola kayaknya. Bang Kemal ini salah satu sosok ya di Iya. balik satu klub ya. Satu klub Klubnya Serpong City. Serpong City FC ya. Mhm. Ya, betul. Dan founder juga dari Sapnani Football ya Pak. Oh, iya, betul. betul. Ya, Nah. pasti udah tau lah warga Serpong kan. Pasti. Serpong City FC apa. Udah terkenal lah ya. Udah. Nah, boleh nih Bang Kemal diceritain dulu nih awal mulanya membentuk ya Serpong City FC ini, Bang. Jadi justru yang lahir duluan Sapnani dulu. Jadi Oh, Sapnani Sapnani dulu. itu berdiri tahun 2011, bulan September. Oke. Saya bikin lapangan Seven Side. Oh, Jadi Seven istilah Side, itu Seven Side itu memang bukan sebuah tren yang diciptakan, tapi memang itu saya bikin untuk pengembangan sepak bola usia dini. Oke. Lalu tahun 2012-nya ketemu dengan Ricky Nelson. Ini ex Persija ya. Enggak, sekarang jadi asisten Persija Asisten dan Persija. direktur akademinya Persija. Oh ya. Oke. Bang Ricky Nah, Nelson ya. kemudian di 2012, lalu kita ngobrol banyak. Akhirnya di Desember 2012 berdirilah Serpong City. Oh. Gitu. oke. Jadi memang Seven Side itu didirikan untuk anak-anak usia 11 tahun ke bawah. Jadi awalnya dari Sapnani dulu, Betul. kemudian baru mendirikan Klubnya Klubnya. sendiri. Jadi memang kita tidak mau terburu-buru langsung buru-buru jadi klub. Oke. Gitu. Memang kita akan jadi klub kalau kita sudah siap. Kalau belum siap ya kita belum jadi klub. Jadi 7 tahun kemudian baru resmi menjadi klub sepak bola. Dari 2012, 7 tahun kemudian baru berdiri. Berdiri. Jadi dari 2012 sampai 2019 kita running sebagai sekolah sepak bola Serpong City. Oh, Oke, Serpong City. dari dulu awalnya Gitu. SSB Dari ya. dulu lah, dari SSB. Dari dulu yang akhirnya ngebentuklah itu Serpong City. Betul, jadi 2019 kita merasa siap karena juga anak-anak yang latihan di Serpong City yang misalnya di 2012 itu usia 12 tahun, Mhm. lalu di 2019 dia sudah 19 tahun. 19 tahun. Jadi kita berkembang karena anak-anak yang masih kecil, lalu pada saat 17 tahun orang tua juga mulai bertanya ini mau kemana? Mau kemana ya? Nah, atau Iya, dikemanakan kemana, anak saya? kemana. Jadi daripada kemana-mana ya kita tampung sendiri, ya kita bikinlah klubnya untuk menampung mereka. Hmm. Gitu. Iya, bedanya Oh, ya iya, ini ya. beda ya. Ini bedanya ya. Beda ya. Bedanya biasanya kan rata-rata ya membeli klub. Benar. Nah, kalau ini memang Kita dari menggrade awal, gitu. menggrade, Mengembangkan lah ya. Betul. Jadi di tahun 2019 kita resmi mendaftarkan ke PSSI, semua proseduralnya kita lakukan. Lalu resmi di tahun 2020-nya kita diresmikan di PSSI Pusat, berdiri sebagai sebuah klub, cuma tidak bisa ikut kompetisi karena Covid. Oh, iya, 2020 ya. 2020-nya Covid, lalu 2021-22 kompetisi resmi pertama Serpong City
dan kita lolos langsung ke 16 besar nasional, itu prestasi di musim Awalnya. pertama. Jadi Pertama. terbaik lah. Itu 16 besar nasional berarti liga, udah masuk liga juga. Jadi kalau pada periode itu Liga 3 dulu, liga 3 oke. lalu bermain di setiap provinsi di Banten. Hmm. Di Banten kita peringkat 3, 3. lalu lolos ke nasional. Nasional itu 80 besar ya kalau nggak salah ya, Besar. jadi seluruh provinsi Indonesia. Oke. Lalu dari 80 berkurang-kurang sampai akhirnya 16 besar. 16 Nah, besar. kita terhenti di 16 besar. 16 besar. Oh, Gitu. Menarik ya, ada prosesnya. Perjalanan ini Perjalanannya panjang Ada ya. ya, dan lanjutannya di musim berikutnya 2022-2023 kita juara di Banten. Juara di Banten. 2022-2023. Lolos nasional lagi. Nasional Cuman di lagi. tahun musim itu nasional diberhentikan karena ada tragedi Kanjuruhan. Oh iya, Oh, iya. betul. Lalu musim depannya lagi Hmm. kita sudah secara otomatis lolos ke nasional tapi harus tetap bermain di provinsi. Oh, kenapa tuh? Karena memang regulasi barunya seperti itu. Jadi semua juara yang musim lalunya juara harus tetap bermain aja mungkin sebagai warming up juga kali ya. Oh. Oh, Kita terhenti di betul. 80 besar nasional. 80 besar nasional. Nah, boleh diceritain nih Bang Kemal awal mulanya ini pada saat membentuk untuk jadi Serpong City FC ini ada prosesnya terlebih dahulu tuh dan gimana caranya? Benar. Heeh. Secara regulasi jadi sebenarnya semuanya harus melakukan hal yang sama Oh, sebenarnya. jadi emang kasih proses dulu ya? Harus proses dulu. Di luar administrasi harus ada akademinya, finansialnya. Finansial. Seperti ya teman-teman udah tahu lah di regulasi Betul. sepak bola dunia pun sama gitu. Hmm. Jadi kita secara prosedural alhamdulillah mencentang semuanya gitu. Oke. Oh. Tapi ada juga yang jadi dulu klubnya baru akademinya muncul banyak juga. Dan itu sah-sah saja sebenarnya. Oh, itu nggak apa-apa ya? Oh, Nggak apa-apa juga. Iya, soalnya tadi kan Bang Kemal sempat bilang kalau Serpong City itu dikembangkan dari awal ya. Iya. Kan ada beberapa sepak bola ya, maksudnya kalau sepak bola di Indonesia beli klub itu juga nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya kan. Sebenarnya beli klub kan mungkin logika mudahnya seperti kayak beli mobil aja gitu. Udah jalan Iya, iya, udah iya. jalan 50.000 kilometer lalu dilanjutkan oleh penerus sebenarnya bukan dibeli ya. Kalau kita Iya. sebenarnya ada aja. Cuma diteruskan untuk dia melanjutkan mau melanjut seperti apa nih mobilnya gitu. Dan sebenarnya sama. Abis itu baru ada akademinya nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah iya. Oh, oke. Iya, baru tahu juga. Baru tahu juga, ya. Karena kan memang yang diwajibkan di Indonesia yang diwajibkan untuk ada akademi itu di Liga 1 dan Liga 2. Liga 2. Kalau Liga 3 memang semi profesional jatuhnya sebenarnya ya. Iya. Iya. Kalau Liga 4 itu full amatir jatuhnya. Oh, iya. Jadi tidak ada kewajiban. Tapi ada perbedaannya nggak sama di luar negeri? Kalau Vetra ngikutin sekarang Wrexham ya. Wrexham itu kan dari bawah ya, Betul, dari betul. beli ya. Nah itu ada perbedaan nggak sih sebenarnya antara bangun klub di Indonesia sama di luar negeri itu? Sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya Sama. Wrexham itu kan kalau nggak salah klub dia nggak tahu klub kota atau kabupaten gitu. Iya. Sebenarnya seperti kurang lebih gitu. Iya. Sama juga kayak Serpong City, kita kan ini klub di Kota Tangerang Selatan. Cuma kita di dalam kompleks lah sebenarnya. Kita kompleks bahkan sebenarnya kurang lebih sama. Cuma bedanya mungkin masa depan mereka terlihat lebih nyata aja gitu. Meskipun Wrexham klub dari awalnya mereka divisi 6, tapi dari bawah ya ini. secara tim kecamatan memang anak-anak ini sudah hobi sepak bola karena di Britania Raya situ masa depannya jelas Masa gitu. depannya Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi sebuah jadi cita-citanya bisa diwujudkan. Kalau di Indonesia mungkin lebih tight aja, kita lebih keras aja. Oke. mirip ya, Iya, mirip. mirip. Sama saja. Kalau untuk sekarang gimana perkembangannya Serpong City FC ini, Bang Kemal? Serpong City terus baik ya, kita semakin dikenal juga di Banten. Iya. Jadi kita nggak cuma di Tangsel karena kita di Asprov Banten. Jadi kita ngomong di Banten. Anak murid kita juga lumayan banyak. Banyak. Cuman memang kalau keluar masuk itu umum ya di sepak bola Indonesia. Iya, Karena iya. anak-anak di usia 15 ke bawah itu cukup bosenan. Oh, 15 ke bawah. 15 ke bawah. Anak-anak. Nah, jadi mungkin mereka Iya. mulai ada kejenuhan, nanti pindah ke basket dan segala macam. Tapi di situ yang coba kita jaga karena harapannya di usia matangnya, di usia 15 sampai 17 mereka sudah memilih mau menjadi masa depannya seperti apa gitu. Iya, itu memang lagi mencari hobi yang cocok gitu biasanya Cocok, ya. benar. Gitu, Dan musim ini sebenarnya secara Liga 4 ini musim yang kurang baik secara hasil buat Serpong City. Tapi ini salah satu musim terbaik Serpong City karena di musim ini kita mempromosikan 11 anak kita ke tim senior. 11 anak. 11 Oke.
Dan mereka rata-rata masih 17 tahun, masih SMA. Jadi kemarin sebelum tanding di Stadion Benteng itu ada yang baru selesai ujian praktek. Ini sekarang lawan Suns itu ya? Ya, pertandingan kedua kita itu lagi mulai masuk fase ujian praktek di kelas 12 tuh. Iya, 11. Jadi mereka pulang ujian praktek segala macam langsung ke stadion bertanding. Nah, itu sebenarnya sebuah prestasi kan. 11 anak kita promosikan dan kurang lebih 3-4 anak masuk line up dan duduk di cadangan. Dan harapannya musim depan bisa lebih dari 20 anak. Iya. Ya ini saya pernah baca di statementnya dari Ricky Nelson nih, karena Serpong City emang mengandalkan pemain ini ya. Betul. Itu karena ya kita bikin sekolah sepak bola dan lebih Pasti untuk mencetak akan tinggi. dicetak. Gitu. Tapi pemain seniornya masih ada. Kalau dulu kan ada sempet musim kemarin Yongki ya. Itu yang 2023 dulu. Oh 2024. Iya. Sekarang pemain seniornya masih ada juga. Kita tahun ini tidak menggunakan pemain slot senior sama sekali. Waduh. Jadi mungkin secara statistik data di Banten kita mungkin tim termuda di Tadi kan 17 tahun. Jadi mungkin kita memang minim pengalaman kan secara kompetitif karena memang biasanya mereka bertanding di level usia muda. Iya. Suratin lah kalau di sini. Nah tadi selain tadi Kut bilang mungkin dari usia yang di bawah 17 tahun tuh ada mungkin pergeseran ya. Mereka masih dibilang labil ya untuk menentukan untuk memilih kemana. Itu kan salah satu ini kendala dari sisi mereka juga ya. Sisi internal. Kalau kendala lainnya ada nggak sih Bang Kemal mungkin untuk perkembangan dari anak-anak bibit ini? Ya. Bakat ya mungkin ya. Minat, bakat. Sebenarnya problem di usia muda itu minat, bakat, dan internal keluarga. Gitu. Mungkin di usia 15 itu di kelas 1 SMA orang tua bisa mengarahkan janganlah kamu kuliah dokter aja. Iya. Seperti itu. Jadi kurang ada pergeserannya karena mungkin di Indonesia. Tapi harapannya semoga 3 tahun ke depan jadi bisa lebih. Karena sebenarnya secara income pesepak bola di Liga 3 pun sudah cukup menjanjikan. Iya, sekarang sepak bola muda gajinya juga ada besar ya. Kalau menjanjikan memang di Liga 2 karena mereka kurang lebih hampir bermain 12 bulan kan. Oh iya, mereka kan. Ada flow-nya kalau di Liga 3 kan kurang lebih 6-7 bulan. Kalau Liga 4 kan lebih sedikit lah waktunya gitu. Sehingga kendalanya di sana pasti udah 17 ke atas kan mereka sudah mungkin internal keluarganya ini ya. Betul. Kalau secara mental gimana? Anak muda semua ini ya. Anak-anak muda kan kita tahu ya kemarin ada kasus tragedi di FIP. Pembinaannya gimana sih kalau di Serpong City ini? Mental ini. Yang paling pertama kita didik itu fighting spirit ya paling penting. Dan alhamdulillah di Serpong City karena dari usia 6 tahun sudah ada kompetisi berjenjang yang kita pilih untuk kita ikutin sehingga anak ini sudah terdidik untuk fighting spirit. Nomor 1 itu, lalu kita jaga sama lah. Ya kita selalu menekankan pertandingan sepak bola itu hanya 90 menit, di luar itu bukan sebuah pertandingan karena pada akhirnya dunia sepak bola itu terlalu kecil sebenarnya. Iya benar. Sehingga buat apa pukul orang nanti ternyata berhenti sepak bola karena sudah waktunya berhenti. Tapi ternyata mungkin si A, si B, si C sukses di bidang lain kan mereka bisa tahu ya itu dia. Jadi itu yang kita jaga karena dari orang tua sendiri kita jaga, kita tekankan kalau memang di Serpong City ini kita punya masa depan yang jelas gitu. Iya. Contohnya musim lalu kita juga banyak menggunakan pemain muda, slot seniornya cuma pakai 2 dari 5. Oh, cuma 2. Dan dari musim lalu, alhamdulillah 25 pemain yang terdaftar laku semua di Liga 2 dan Liga 3. Oh, laku semua. Laku semua. Jadi istilahnya, jadi pemain dari musim lalu nggak ada yang kita pakai sama sekali karena laku semua di Liga 2 dan Liga 3 dan ada 11 pemain yang masuk di Elite Pro Academy Liga 1 di musim ini. Iya, berarti artinya emang dari awal mulai dari SSB ini sangat menjanjikan juga ya. Betul. Sebetulnya ya. Dan dari segi bisnis cuan. Kurang cuan. Gak cuan. Dari akademi itu. Iya, dari akademi. Karena kan kita belum mengandung season transfer. Iya. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi kalau di Indonesia kan belum terlalu mengandung season transfer. Jadi pada saat musim habis, anak-anak ini kan sudah usianya sudah 18 plus kan. Jadi kalau untuk mereka menunggu Liga 4, karir mereka akan habis. Oh iya. Gitu. Jadi mereka harus menunggu musim baru yaitu Liga 1, 2, 3 dibuka dan yang banyak kebuka. Kalau usianya mereka masih masuk,
Berarti Ya, kita langsung dorong bukakan pintunya, kita cuma bisa membuka pintunya. Oh, nggak seperti dulu ya, nggak ada transfer ini ya? Enggak. Kalau 16. Sebetulnya bisa saja kita kontrak di Serpong City nanti ditransfer. Tapi kan Transfer, untuk sebuah klub yang kita berpartisipasi di Liga 4 terlalu riskan, berarti kita harus menggaji mereka, gitu terlalu biaya, betul. Jadi setelah liga kita lepas mereka. Cuman klub terakhir mereka di Serpong City. Jadi kita mereka mendorong mereka untuk berkembang di klub lain. Gitu. Ini mah mereka udah punya CV inilah Pramedia. Betul. Iya gitu. Jadi mau nggak mau pas musim berikutnya kita cuma bisa dorong aja gitu. Ada seleksi di mana atau bagaimana kita dorong klub untuk bisa ambil pemain. Makanya tadi bisa ke Liga 2 ya. Liga 2. Nah kalau dari ini mah kita ngomong bisnis sepak bola ini kan nggak murah ya. Betul. Benar ya. Gitu. Saya sering baca mahal, bisnis yang mahal lah gitu lah. Nah, kenapa Bang Kemal tertarik untuk bisnis ini, Bang? Gitu. Kalau SSB kan sebenarnya enak ya. Orang daftar, terlatih ya dapat duitnya ini. Kalau bola kan ada yang lebih kompleks ya. Masalahnya lebih besar. Kenapa tertarik Bang Kemal? Passion kali ya. Passion. Oke, ya. Kalau passion udah selesai. Nah, jadi kalau dari saya pribadi memang passionnya di sepak bola, lalu udah pernah ngambil lisensi juga, lalu saya buka lapangan itu kan untuk selain usia dini untuk perkembangan bisnis juga sebenarnya. Ada dua hal ya. Nah untuk klub sepak bolanya juga ya memang selain anak-anak ini memang perlu panggung ya kita ciptakan. Cuman kalau untuk di Liga 4 mungkin biayanya tidak seperti di Liga 1. Bumi dan langit ya. Bahkan ke Liga 3 pun juga perbedaannya cukup signifikan gitu. Karena kalau Liga 4 kita yang memang Liga 4 itu mungkin kurang lebih persiapan. Liga 4 itu persiapan dan kompetisi mungkin bisa total 4 bulan kurang lebih. 4 bulan. Ya, 4 bulan. Oke. Jadi sehingga biayanya tidak sebesar yang di Liga 3. Nah, untuk membiayai 4 bulan itu bisa kita persiapkan dengan berbagai macam cara kan, mulai dari sponsorship atau pemain asli atau macam-macam. Oke, kalau sekarang Serpong City masih di Liga 4, nantinya ada target nggak Bang Kemal untuk mungkin up? Kalau dikira tadi untuk Target? lainnya naik gitu. Target selalu ada, karena semakin tinggi kita berprestasi tentu ada banyak kerjasama yang bisa dibuka. Cuman kalau jadi target itu harus disiapkan dengan finansial, karena sepak bola itu nomor satu, it's all about money pasti. Iya, kan masih ngebahas ya. Karena kalau finansialnya tidak siap, tentu kita tidak usah muluk-muluk targetnya. Ya namanya kayak klub yang udah ada kan sampai dari Liga 3 itu kan juga kan finansial juga. Benar. Iya kan? Nah menarik terkait degradasi. Kalau kita ngomong, ini kita nggak ngomong semua ya Bang ya. Ada beberapa. Kan banyak kalau sepak bola yang menunggak gaji juga. Iya benar. Ya, berarti itu salah satu halnya itu juga. Finansial. Apakah dari awal musim yang nggak siap, atau mungkin target tidak sebanding dengan finansial bisa juga. Nah di Indonesia dapat hukuman ya sih sebenarnya Bang. Iya. Kalau di luar negeri kan diturunkan kan. Iya benar. Kalau di Indonesia itu secara regulasi tertulis ada ya. Cuma secara pelaksana kan ya gitu. Ya I-League yang lebih paham lah. Oh iya. Iya benar-benar. Finansial emang ini ya. Karena kalau finansialnya nggak siap, kenapa kita harus ambil pemain bintang, contohnya gitu lah. Kalau mungkin kita yang di Liga 4, kalau memang finansial kita nggak siap, kita nggak usah ambil 7 slot senior, misalnya gitu. Tapi kalau memang finansial kita siap, dan kita memang punya target, jadi kalau di Liga 4 ini pemikirannya lebih panjang ya. Kita harus finansial secara pemain senior, finansial secara target, lalu di nasional juga biaya, dan setelah itu kita harus siap. Setelah kompetisi selesai, kita lolos, jeda 2 bulan kita harus siap Liga 3. Oh ya langsung ya. Dan di Liga 3 itu langsung kan 6 bulan. 6 bulan, iya. Lalu ada home away-nya, ada travelingnya, ada pesawatnya, nah itu harus disiapkan. Jadi harus satu paket finansial tuh disiapkan dari Liga 4 dan Liga 3. Jadi memang tadi Serpong City ada targetnya, cuman harus didukung juga nih finansial. Kalau memang belum siap, enggak, kita cuman target kita lolos nasional ya. Nasional kan memang benar. Nasional pun juga banyak, 64 besar, 32 besar, 16 besar, 8 besar lolos. Jadi ada 5 step lah. Step yang dimana yang mau kita isi, di situ ada angkanya kan, angka finansialnya tadi sih. Berarti target harus terukur juga. Terukur wajib sih. Atau enggak ya berantakan, udah bubar. Berantakan ya. Nah ini saya sebagai supporter nggak tahu juga nih kalau target target. Jadi kalau di Eropa itu diberitahu oleh klub. Di Indonesia sebenarnya klub juga selalu memberitahu. Kita mau 3 besar. Di Indonesia juga sama.
Kayak kemarin Kediri kasih tauin kan mereka pengen di range 3 sampai 7 besar. Iya. Cuman mungkin supporter yang tidak mau nerima klubnya di range itu, Iya, jadi iya. over target. Jadi mungkin baru tengah musim kita kok peringkat 2 nih gitu. Iya. Jadi kayak Arsenal emang targetnya peringkat 20 kan ya. Peringkat juara ya. Gitu loh. Gimana sih? Tapi kalau salah memang didesain juga. Didesain. Didesain. Dari cuan doang kan. Dari zamannya Arsene Wenger itu sudah didesain untuk lolos Sebenarnya didesain ya, Iya, Bang. bener. lolos UCL 3 besar sehingga memang mereka memang statement mau ambil uang sponsor, memang mereka mendesain itu. Jadi dari finansial udah kuat lah. Udah kuat dan mereka akhirnya menciptakan training ground yang baik kan. Tunggu, sebenarnya. Bang Kemal fans Arsenal juga? Bukan. Oh, bukan. Kirain Saya yang peringkat 3-nya. Oh ya, Oh, MU. Amin. Oh, kita sama ya. Oh sama, oke. Enggak, kirain tadi ini apa namanya omongan dari fans Arsenal. Soalnya Enggak. biasanya fans Arsenal gitu. Saya memperhatikan aja. Memperhatikan aja. Mungkin ya sering baca, sering baca, Sering sering baca. lihat, sering baca juga. Iya. Jadi oh caranya seperti Tapi ini. nggak kayak tipikal ini MU biasa ya, Apa? lebih kalem. Iya, Biasanya betul. MU itu nggak kalem kan? Emang kalau kebanyakan ngurusin klub bola kita udah paham. Oh, Udah paham, ya. Pedes-pedesnya udah kerasa juga. Nggak cuma nuntut doang lah biasanya. Yang juara 2 udah deh. Udah cukup. Nah kalau boleh tahu Oke. bang, satu kompetisi itu boleh di spill nggak? Biasanya di Iya. PMM-an nggak sih bang? Iya. Liga 3, Liga 4. Liga 4 persiapannya. Mungkin Liga 4 kalau mau promosi serius 1M harusnya sampai. Untuk 1M. promosinya itu 1M. Iya. Oke. Ini kita ngomong dari Secara keseluruhan itu. persiapan sampai pertandingan ya, karena kan uang makan aja itu minimal itu bisa 5 sampai 6 juta sehari. Sehari. 5 juta sehari. Oh. Oke. Jadi kalau dia 4 bulan kan udah ketahuan angkanya. BEP ya tuh, Bang? Bisa kan satu kompetisi? Kalau ada sponsor bisa deh. Oh, kalau ada sponsor BEP. Oh, gede juga tuh kayak depan BEP 1M berarti. Promosi. Ya kan 5 juta sehari aja kan sebulan aja udah 150 juta. Iya. Kalau 4 bulan udah 600 juta baru makan itu. Belum gaji. Belum inap, belum gaji, Belum gaji. Nah kalau masalah gaji dan lain-lain kan transportasi traveling itu kan klub yang tahu seleranya seperti apa kan. Iya. Oke. Nah ini kalau ngomongin tadi kan udah sama City dan perkembangannya, kalau Bang Kemal melihat sekarang klub-klub baru ini yang masih bertahan ini gimana persaingannya nih? Di Liga 4 Iya di Liga 4. semakin ketat ya karena klub yang baru tuh Baru-baru. yang kalau di Banten ada 4 klub baru dan mereka juga rata-rata muncul dari sekolah sepak bola ternyata. Oh yang baru juga sama ya, dari SSB juga ya? Ada dua SSB yang mungkin merasa akhirnya kita siap. Padahal SSB ini jauh lebih lama dari Iya. Serpong City. Villa 2000 salah satu. Villa 2000 enggak, Villa 2000 di Jakarta Oh, Jakarta ya. Oke. Jadi persaingannya juga cukup ini ya? Cukup ketat. Iya. Ketat ya. Cuma rata-rata mungkin kalau target mau lolos apa enggak Iya, itu iya. masing-masing pribadi. Masing-masing. Cuma rata-rata pasti akan memenuhi kelompok usianya masing-masing. Oke, dari kompetisi itu sendiri. Nah, Serpong City ini masih ada hubungan ya sih bang dengan Borneo? Kan saya pernah baca tuh pas launching ada Bang Kemal, ada Pak Nabil Hussein, Bang Nabil Iya, Hussein. iya, iya. Masih ada hubungan sih sebenarnya dengan Borneo FC bang? Jadi kalau Borneo mungkin ya bukannya sister club juga. Jadi Bener. tahun 2021 Bang Nabil itu mengakuisisi Serpong City salah satunya. Oke. Jadi di klub ini ada 5 orang lah kurang lebih gitu. Oke, Oh, tapi Tadi awalnya berdua. bukan Sister City berarti? Bukan Sister City. Oh. Tidak. Sejauh ini sih tidak. Jadi karena juga cukup jomplang ya, satu Liga 1, satu Liga 4. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita merekomendasi pemain kita yang memang berpotensi di usia muda untuk ikut EPA-nya Serpong City, EPA-nya Borneo. Borneo. Oh. Dan itu sudah dilakukan waktu tahun 2023 ada pemain kita 3 anak dipakai di Borneo. Oke, Dan sampai sekarang akhirnya anak itu masih di EPA tapi bukan di Borneo, udah pindah. Ini udah pindah pindah ke- Di Persija saat ini. Mirip-mirip inilah ya, City sama Girona gitu-gitu. Ya. Oh ya, Girona. Ya jadi Serpong City memang sebagai klub di Liga 4 dan usia muda kita lumayan jadi supplier lah. Supplier, oh benar supplier ya. Posisinya kurang lebih seperti itu Iya, iya. gitu. Ya karena alhamdulillah anak-anak kita di musim ini ada 11 anak lagi ya Pak, 3 kelompok usia. Di EPA sebelah sana? 11 Oh, di iya. 3 kelompok usia. Di berapa klub? Usia. 6 kalau nggak salah. Banyak ya untuk Lumayan sebuah suksesan sebetulnya kan buat kita. Iya. Artinya pembinaan kita berjalan dan bergerak terus maju. Oke.
Oke. Nah kalau untuk persaingan dari SSB sendiri gimana Bang Kemal persaingannya? Persaingannya sangat semakin ketat ya, Iya. karena yang main bola di Indonesia itu tidak bertambah, itu Itu masalahnya. masalahnya. Tapi gue mau nanya itu kan Jadi semakin peminatnya agak banyak. berkurang. Berkurang, sebetulnya. Nah itu betul. gimana SSB ini bisa dikatakan untuk bertahan gitu? Gimana tuh? Bang? Sebenarnya secara bisnis SSB Iya. itu rebutan kue Iya. sebenarnya. Rebutan kue. Ya karena abang 2 bulan di Serpong City, bulan depan ibunya bilang, udah pindah karena bukannya SSB itu udah Iya. bagus biasanya. Jadi anak-anak SSB itu pindah karena temen-temennya. Iya benar-benar karena Satu temennya. geng itu pindah, jadi biasa satu sekolah. Oke. Kayak abang berempat gitu, lalu 1 orang pindah, 2 orang pindah. Ya teman-temanku dan di sekolah main bareng tuh berempat. Iya biasa gitu ya. Iya. pindah semua. Pindah semua. Nanti lewat situ pindah lagi. Ya, Jadi gitu. sebenarnya kita nggak pernah bertambah anaknya, cuman berpindah-pindah aja. Jadi itu masalah sebenarnya di semua sekolah sepak bola. Itu gimana itu Bang? Biasanya untuk Solusinya kita juga belum menemukan ya. Solusinya sebenarnya Iya, kita benar. selain survive ya gairah sepak bolanya harus terus dibangun sebetulnya. Gairah sepak bolanya itu tugas bersama ya, terutama PSSI. Karena kalau memang timnasnya bermain baik, Benar. biasanya gairah sepak bolanya di usia dini tuh meningkat. meningkat. Gitu. Berarti kemarin sempat meningkat dong pas zaman Sempat. Indonesia kualifikasi. Nyaris-nyaris itu sempat meningkat. Hmm. Karena anak, tapi itu hitungannya bulanan sebenarnya. Katanya bulanan buat. Jadi memang, tapi terutama meningkatnya itu bukan di usia 15 ke atas, meningkat Oh. itu di 11 ke bawah. 11 ke bawah. Jadi mereka rajin nonton, euforia. Lalu nanti pada saat timnas yang main 2 minggu lagi kan mereka nggak mau main bola lagi, Iya. gitu. Jadi ya musiman lah. Oh, Ya, nanti mungkin ada FF nanti bulan Juli, Iya, Juli, iya. Agustus, Juli meningkat mungkin bisa. Jadi memang ada trennya, Ada trennya, Oh. tren peningkatan itu. Ini juga ya, Betul, dari SSB ya. Benar juga ya. Ada juga gitu. Ternyata emang salah satu tadi ya, kendalanya peminat. Peminat, betul, dan Anak-anaknya. sama gitu. Dan kalau jadi terutama di usia 13 ke bawah itu, Iya. terutama 13 ke bawah dan lebih kecilnya lagi 11 ke bawah itu peminatnya terlalu cepat berputar. Terus. Sebulan main bola, sebulannya berenang, sebulannya main basket. Iya, biasanya gitu. Iya, Nanti balik lagi ke sepak bola. Betul lagi. Lalu pada saat di usia 13 ke atas ya udah mulai EPA, suratin itu sangat mengerucut sekali gitu. Bahkan Iya. untuk satu tim nyari 25 anak itu sangat kesulitan. Soal sulit. Betul. Oke. Nggak segampang dulu ya. Gak gampang dulu, dan anak-anak udah mulai, orang tua juga sudah melihat kan, udah kamu main bolanya hobi aja, sekarang fokus sekolah. Iya. Kan transisi SMP ke SMA, itulah tadi kita bilang di awal, habis itu kuliah. Iya. Pilihan-pilihan hidup, Pilihan. dan nggak salah juga. Nah kalau dari kacamata Bang Kemal sendiri, gimana sih masa depan persepak bola di Indonesia? Masih cerah nggak sih sebenarnya Bang? Soalnya kan saya lihat kalau zaman saya dulu kan ada Liga Danon, ada Liga Tops, ada Liga Gramedia. Sekarang apa masih ada itu ya? Saya udah nggak ngikutin, masih ada ya? Dan gimana tuh perkembangan sebenarnya? Secara usia dini seharusnya semakin cerah, karena Semakin banyak cerah. liga yang konsisten, nggak cuman festival 1 hari selesai, tapi lebih ke format panjang, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Lalu EPA-nya juga udah ada sampai Liga 2 sekarang kan? Oh sampai Liga Sampai Liga 2 2 sekarang. Oke. Jadi sehingga anak-anak yang habis suratin ini memang kalau memang bagus, mereka mimpinya lebih panjang lah. Banyak. Kalau dulu kan habis suratin U17, bingung. Bingung. Terus sekarang habis suratin U17, pilihannya bisa Liga 4 atau EPA, Liga 2 dan EPA Liga 1. Dan itu durasinya lumayan panjang kan, 6 bulan. Harusnya semakin cerah ya, karena industrinya semakin, yang level top levelnya semakin terbuka gitu. Dan Liga 3 juga semakin sentralisasi kan, jadi PSSI mungkin dengan formatnya mempermudah klub untuk tidak terlalu menggali terlalu dalam. Oke. Secara finansial Secara maksudnya. finansial. Lalu Liga 2 dan Liga 1 harusnya lebih semakin solid ya, semakin berkembang ya. Iya. Tinggal metode transfernya aja semoga bisa dijalankan. Nah, Iya, betul. transfer itu ya. Udah transfer. Karena Indonesia kontraknya setahun selesai, ada 2 tahun ya kurang lebih, sehingga harusnya sebenarnya kan kalau di Eropa kan kayak pemain Serpong City pindah ke Liga 1, kalau ada metode transfer itu ada berapa persen yang masuk ke kas akademi pertama. Oh dan di Indonesia belum dilakukan Belum, ya? belum berjalan. Iya, belum berjalan. Berarti masa depannya masih ada ya? Masih ada. Tapi kalau kita lihat nih Bang, di timnas ini kan dari 11 pemain nih starting line up, hanya 3 paling main di Liga Indonesia. Iya. Ya paling banyak ada 5. Iya. Nah, itu gimana tuh Bang? Apalagi PSSI kan
bisa dibilang sekarang lebih menggenjot main diaspora ya. Iya. Walaupun mereka emang keturunan Indonesia. Betul. Iya. Gitu. Harapan masih ada nggak sih sebenarnya, Bang? Untuk pemain asli Indonesia. Asli. Iya, Iya. Indonesia yang bermain di Liga 1. Ya harusnya tetap ada karena kan yang referensi dilihatnya dari usia, kalau berkata ke saya ke Sermon City masih luas karena kan luas, ya. timnas usia mudanya pintunya masih kebuka lebar. Oh, timnas usia mudanya. Ya, kalau tim 17 ya, senior itu kan iya. sebenarnya it's all about prestasi. Memang yang dicari Ya, prestasi sudah bukan makanya. pembinaan lagi. Iya, maksudnya. Jadi mungkin ketua PSSI sekarang melakukannya seperti klub. Jadi yang dicari langsung prestasinya. Tapi kan yang masih dijalankan sama beliau, Iya, betul. usia mudanya masih dibuka lebar sebenarnya. Di U17 kan? Iya. 17, 22, 23 ya. kan masih jalan gitu. Jalan, Jadi iya. piramidanya masih berjalan. Iya. Nah, ketika mereka jago di 17, 22, 23, kenapa hanya sedikit yang masuk Iya. ke timnas Bang, utama? Ini yang problem yang Iya, sering terjadi betul. ya, benar Iya, ya? betul. Kayak generasi siapa, Evan Dimas, Maldi Betul, Dipali, betul. ternyata tidak dipertahankan sampai sekarang. Itu kenapa biasanya? Skala kualitas mungkin nomor satu ya. Oh, kualitas ya? Kalau kualitas pemain yang tadi misalnya kalau pemain diasporanya pun mulai main di Liga Indonesia kan kualitasnya Tergeser ya, iya. Tergeser juga. Oh. Pemain aslinya itu. Selain kualitas konsisten atau mungkin sama semua. Banyak ya faktornya sebenarnya ya. Banyak. Selain kualitas konsisten, lalu mungkin ada juga yang merasa cukup. cukup ya Oke. itu. Karena ada juga pemain-pemain yang merasa cukup. Jadi ada pemain di usia muda yang mentargetkan saya ingin sampai di level tersebut. Jadi Ya. sudah puas, Sudah puas. minatnya menurun habis itu. Oke. Dan terjadi kan sebenarnya banyak. Benar-benar. Kalau nantinya di U17 juga ada yang seperti itu, gimana tuh Bang Kemal lihat ya? Hilang biasanya. Hilang biasanya Iya. hilang. Pemainnya biasanya hilang Hilang, gitu. oke. Biasanya nanti dia sulit kembali lagi akhirnya berkecimpungan di Liga 4, Liga 3 Oh. atau selesai main sepak bola. Iya benar. Dan itu terjadi di setiap tahun pasti terjadi. Iya banyak yang penurunan ya. Karena motivasi kan nomor satu kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau memang motivasi besar akan terus ke atas. Dan banyak juga yang awet kan. Contohnya lah, yang pemain baru pensiun Ismail Sofyan misalnya. Sven Sofian ya. Oke. Iya. Nah kalau untuk sekarang, kalau Bang Kemal ngeliatnya gimana? Untuk dari tadi U17, U23 itu sejauh ini masih berkembang atau gimana? Masih berkembang karena ngambil dari EPA-nya ya. Iya, dari EPA-nya. EPA Liga 3 Liga. juga, sudah juga Liga 2 yang pemain mudanya. Dan harus berkembang, kalau enggak kita jadi krisis pemain. Pemain, itu Pemain dia. ya benar. Kalau krisis di atas, akhirnya solusinya apa? Solusinya naturalisasi. Nah, iya. Karena problemnya kan 3 tahun lagi naturalisasi akan sulit di Indonesia. Hmm. Karena udah kehabisan darah turunan. Iya. Oh iya juga ya. Iya, karena nih- pemain sekarang sudah juga di usia yang udah ini juga kan. Karena di pemain yang sekarang di timnas ini sudah hampir generasi ke-5 nih dari keturunan aslinya. Iya betul. Jadi pada saat 2-3 tahun lagi udah benar-benar darah murni dari negara asli. Dari Indonesia. Dari intinya 3 tahun lagi darah asli Indonesia sudah hilang. Sudah hilang. Iya. Wah, sudah susah. Gitu. Jadi sudah kesulitan. Kecuali mungkin ya kan kalaupun ada yang pindah kerja ke sana menikah dengan orang itu kan masih ngomong 17 Setahun lagi. Udah lama Selama nih. lagi. Jadi di usia range 17 sampai 22 ini lumayan Ya, itu yang saatnya itu tadi, saatnya bibit-bibit dari bawahnya harus Kita didorong, harus lagi produksi didorong, betul. produksi Makanya lagi. kompetisi usia dini harus terus dikembangin. betul. Dan emang ya di Piala Dunia 2030 nanti udah pada tua ya Paes. Iya, sudah. udah habis, sudah nggak main. habis. Paling Iya. Izes doang masih ada ya Izes. Jenner, Rafael, tapi Schreiber. momennya aja Jenner. Jenner. Iya, ya. Nathan Jenner, Nathan mungkin masih Nathan, bisa. Nathan. Tapi kan juga udah nggak banyak ya gitu. Udah banyak, Iya, udah udah banyak. banyak. Dan selama 4 tahun cari pemain udah sulit Sudah pasti. sulit pasti. Kalaupun ada usia yang dinaturalisasi itu mungkin udah 25 ke atas. Udah benar. Karena memang darah keturunannya udah mulai meningkat. Iya, berarti saatnya nih sekarang ya, yang baru-baru di usia Digenjot, digenjot betul, lagi, betul. dilatih lagi untuk nanti targetnya ya Iya. 4 tahun ke depan. Developmentnya harus diperhatikan lah ya. Untuk diperhatikan. Ya Juni-Juli ini kita lihat lah. Ini kan Juni-Juli ya. pemain muda semua nih yang akan turun kemungkinan besar. Oh iya. Iya benar. Untuk sekarang, bagaimana kalau kita melihat kacamata dari Bang Kemal sendiri untuk perkembangan sepak bola secara universal di Indonesia sejauh ini gimana?
Liga 1, Liga 2, Liga 3 gimana? Kayak tadi saya bilang sebelumnya, industrinya semakin baik ya, Baik, semakin meningkat, oke. mulai dari exposure, finansial, dan lain-lain. Cuman untuk format mungkin harus lebih. Jadi format itu format kompetisinya. Oh, format kompetisinya, Terutama oke. untuk Liga 4 dan Liga 3. Karena untuk Liga 4 sendiri kita kan cuman bertanding itu cuma 2 bulan. Sedangkan kalau Iya. memang tujuannya untuk anak-anak usia dini, kenapa nggak dibikin format panjang di Oh setiap provinsinya? iya, ya. Kalau target untuk anak usia dini ya. Betul, terutama ya Suratin 13, 15, 17 itu juga formatnya format festival, tapi diakuinya seperti liga, tapi formatnya nggak cuma 1 bulan selesai. 1 bulan ya. Jadi kalau dibikin Iya. format lebih panjang, ya itulah timnasnya tinggal panen Iya, aja iya, sebenarnya betul, gitu. betul. Jenjangnya ya harus diperjelas. Iya. Tapi secara industrinya sih sangat jauh berkembang ya, semakin maju ya di Indonesia sendiri ya. Oh sudah lebih maju ya? Lebih maju ya. Lebih maju. Mulai dari TV di OTT-nya ada, lalu medsosnya juga. Ya memang dunia sekarang medsos seperti itu dan lain-lain. Nih, saya penasaran gini, Bang Kemal. Kan dulu Bang Kemal ini kan mendirikan SSB dan kemudian mengembangkannya menjadi sebuah klub, Ya. gitu kan? Ya, jadi kan mengangkat juga ya. Nah, kalau boleh saya tanya, ini ada juga yang dia punya uang dan akhirnya membeli klub dan mengembangkannya, tapi sayangnya tidak dikembangkan secara serius. Betul. Ya kan? Ada kan seperti itu. Betul. Ya kita Nah. bisa bilang ngomong baiknya kendaraan politik ya. Oh, iya. Satu nggak nyebut itu, Oh, iya. nggak nyebut itu lagi. Nah, ini yang penasarannya tuh, sayangnya nasib-nasib klubnya ini kan jadinya sayang ya, Iya, tidak betul. diperlakukan dengan baik gitu. Nah, itu bagaimana kalau Bang Kemal lihatnya seperti itu? Gitu. Ya kalau Masih melihatnya sebenarnya tidak sah-sah passion, saja ya. tidak passion. Secara aturan sebenarnya Iya. tidak masalah. Tidak masalah. Sayang. Cuman betul disayangkan karena apalagi kalau dia sudah Kayak ikut-ikutan aja nggak sih ikut mereka? aja. Cuman yang paling penting sebenarnya pada saat si klub tersebut menjual kan itu jodoh-jodohan juga kan. Oke. Betul. Dia ya misalnya Serpong City kita melepas alasannya karena apa? Iya. Ya kalau klub tersebut yang di Liga 2 Iya. banyak kasus terjadi ya itu kan saya juga bingung ngejelasinnya sebenarnya. Tapi kan sebenarnya Tapi sayang sih karena kan Iya. klub tersebut sudah punya sejarah Sejarah panjang panjang, gitu betul. dan mungkin nggak dikelola dengan baik. Karena kalau dikelola dengan baik itu bisa sangat menghasilkan secara finansial sebetulnya. Ya yang kasihan ya itu kayak Sriwijaya dengan Sumsel United. Contohnya, Contohnya Iya. lebih mau bangun Sumsel United sekarang daripada Sriwijaya kan. Agak disayangkan ya. kalau itu kan kondisi ya. lebih ke finansial Finansial problemnya cukup problem. panjang. Panjang ya Iya. benar. Jadi siapa yang mau mengakuisisinya pun juga sudah merasa keberatan kan dengan ada Oh masalah. iya, karena Iya. ada masalah. Mungkin dari segi itu dengan bisnisnya juga nggak masuk. Gak masuk. Nggak Lebih banyak pusingnya kayaknya. masuk. Kendalanya lebih banyak gitu kan. Ya, tapi kan ini tadi ya katanya kan tuh para pebisnis ini yang akhirnya membeli klub-klub ini Betul. tapi tidak dijalankan dan tidak dikembangkan. Itu Betul. kan sangat disayangkan juga gitu. Udah Iya. klubnya kayak kita tahu Raffi juga punya Iya, klub, Atta sebelumnya ya kan Prilly bahkan waktu itu. Tapi tidak dikembangkan itu kan sayang Betul. juga gitu. Kalau bisa seperti Serpong ini kan juga bisa berkembang Betul. gitu. Mungkin yang kadang dilupakan adalah sehabis membeli mereka lupa kalau ada yang harus dijalankan. Jadi Nah, Iya, mungkin terkadang kayak tadi saya bilang istilah mobil itu karena cuma beli mobil oke tinggal colok jalan. Jalan. Yang diharapkan seperti Iya. itu. Sedangkan yang mereka lupa jalan ini kan juga perlu Di biaya. maintenance-nya. Bayar gaji pelatih, lapangan, stadion. Official. Ada 5 ornamen yang harus mereka fokuskan. Nah, di situ lupa ada finansial Iya. kedua yang harus disiapkan. Yang terkadang banyak yang lupa gitu. Iya. Sehingga pada saat jalan kehabisan bensin tengah jalan pasti. Tapi emang dengan membeli klub sepak bola ini ya di Indonesia citranya emang sangat bergengsi ya. Harusnya ya, karena kan olahraga Iya. favorit nomor 1 di Indonesia. Iya. Ini dah Caranya gitu. berlomba-lomba kemarin gitu. Ya kalau secara prestasi kita tidak nomor 1 sepak bola ya, tapi Benar. kan olahraga favorit, exposure paling besar. Besar, ya. Ya intinya dan bukan di Indonesia aja di dunia ya olahraga Iya. favorit. Iya betul. Kalau prestasi kita bulu tangkis nomor 1 kan. Oh iya betul. Boleh, apalagi kalau di klub sepak bola fansnya udah banyak. Ya, Udah banyak. suaranya minimal Suara. banyak. Garangnya ini beda nih, garangnya ini beda nih kalau Biasa, ini, ya. garangnya beda. Nah, Oke. mungkin terakhir Bang Kemal Iya. ada harapannya nggak atau pesan-pesannya buat sepak bola muda Indonesia lah? Bagusnya gimana gitu loh? Kan sekarang banyak yang tadi yang kata Bang Kemal bilang ikut SSB sebentar, Tapi ya. tujuannya nggak jelas. Nih harusnya gimana nih main sepak bola ini? Ya harapannya dari orang tua ya, Mak. Kalau untuk Orang usia tua. dini orang tua harus memotivasi terus anaknya. Yang kedua kalau anaknya
ya dia harus punya mimpi yang besar. Iya. Kalau tidak ada mimpinya ya akan terhenti di usia Iya, betul. terlalu muda. Bener. Besar. Gitu. Bener. Meyakinkan orang tua Betul, itu udah satu paket itu Ya, orang tua. karena keponakan saya ya bang ya, itu kan emang hobi sekali dengan sepak bola, apalagi kemarin pas di kualifikasi itu. Jadi dia tuh minta kakak tuh untuk Mas, sekolah dong bola gitu Mas, kan. dong. Tapi itu tadi benar, orang tua itu agak ragu kayak kamu ngapain? Iya. Seperti itu. Akhirnya kan kita juga harus ngasih Iya. masukan dan Masukan. motivasi ke anak juga kan, dan ke orang tua juga untuk ya dikembangkan kalau memang dia punya potensi gitu. Jadi kalau anak udah all out, orang tua harus lebih all out juga. Iya. Gitu. Karena pada saat anaknya kehabisan bensin, kita harus Betul. terus dorong. Betul. Ya. Kecuali udah didorong udah mentok, ya udah dia mau pindah apa balap sepeda, ya balap sepeda harus all out juga intinya. Iya. Yang penting jangan dipaksakan lah ya. Jangan dipaksakan. Karena kan kalau dari cerita sepak bola yang Iya. sukses, kayak David Beckham misalnya, mungkin karena ya kita yang pendukungnya yang ngikutin ceritanya kan, bapaknya nyetir pulang pergi 120 km Untuk mendukung, untuk ya, mendukung anaknya. Messi kurang apa dukungannya, Iya. Cristiano. Ronaldo, Ronaldo iya. kurang apa dukungannya. Ya semua yang tampil Semua itu, yang tampil itu emang. bahkan yang di tim Indonesia kan kayak Bambang Pamungkas sering cerita seperti apa, Benar. Irfan Bahdim pun cerita Iya, seperti apa, betul. Gonzales Gonzales, Gonzales. ya. ya semuanya kurang lebih sebenarnya template-nya sama dukungan kan Iya. gitu. dan motivasi yang besar. Iya. Untuk Benar. terakhir dari saya. Kalau untuk operator mungkin bang, nah, pasti kan ada pesannya juga nih sebagai Oh iya iya. Oke. Operator atau operator liga? Operator liga mungkin ada kekurangannya apa udah berjalan dengan bagus sebenarnya? Semakin baik, Semakin terus baik, konsisten dan lebih tegas kali ya. lebih tegas. Ini benar tuh, mungkin lebih Karena itu tegas. yang diperlukan lebih tegas ya. Iya. Kalau untuk bagaimana saya minta untuk motivasinya dong, untuk mungkin para people di sini yang juga menonton orang tuanya atau teman-teman juga yang mungkin anaknya nanti bisa berkembang juga di bola, mungkin dikasih motivasi ke teman di rumah. Sama seperti tadi, tetap semangat, harus semangat, konsisten, komitmen, dan juga sebagai buat orang tua, terus dorong anaknya sampai ujung, sampai mentok. Mentok ya benar. Karena kalau nggak mentok ya kita nggak tahu di mana ujungnya. Iya. Oke, berikan motivasi dan dukung ya anaknya ya, mungkin yang harus. punya hobi bola itu tadi. Ya pasti kalau anaknya udah all out, orang tuanya harus all out juga ya. Betul, betul. Oh, juga. Oke, Menarik lagi. nih. Menarik nih insight-nya. Sama lagi bang. Udah. Udah cukup. Oke, udah cukup juga dari gue. Eh, mungkin dari gue juga cukup. Iya. Dan terima kasih juga nih Bang Iya. Kemal. Jadi kita sebagai orang tua yang khususnya gue ya, walaupun anak gue bukan cewek, cowok nih, Iya, bukan cowok, tapi Tapi kan itu sepak bola wanita kan nanti maju. iya, sepak bola. Kayak sepak bola wanita sekarang lagi difokusin juga ya. Betul, betul lagi Iya. baru mau mulai. Nggak kayak dulu ya. Ya semoga kita berharap lebih baik lagi nih. Iya. Baik sepak bola wanita maupun prianya ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih, Bang terima Elo. kasih, terima kasih, Terima Bang. kasih banyak Bang. Terima kasih. Sudah datang dan ngisi kita hari ini ya. Iya. Kita hari ini dan ya for people itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng juga Bang Kemal, dan kita harapkan ke depan potensi untuk perkembangan sepak bola semakin Ya. maju juga ya Bang ya. Iya. Dan itu aja dari gue Dean. Oh terakhir, kalau mau main fan football bisa kan ya? Oh iya. Bisa. Iya. Alamatnya di mana sih Bang? Di mana? Di Santani Football di Rawakutub, Alam Sutra. Dan Oh, juga Alam bisa ikut sekolah sepak bola Serpong. Nah, itu Nah, itu. itu bisa langsung. Jadi kalau misalkan for people yang anak-anaknya mau untuk concern juga, berarti sepak bola bisa langsung ke apa tadi namanya Bang? Ke Santani Football dan Serpong City. Serpong City, ya, betul. Betul, dan Serpong City. SSB tapi udah ada klubnya jadi jelas. Oh, jadi lagi. Gak bingung lagi kemana. Arahnya kemana gitu kan? Nggak hilang arah lah. Iya benar. Oke, ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan like serta share ke pecinta sepak bola pastinya. Ya, dan jangan lupa juga untuk yang endorse kita, Yang endorse boleh juga. boleh juga. Support kita ya. Support kita langsung ke nomor yang ada di sini ya. Oke, kalau gitu gue Dian undur diri Gue Petra. dan Dan juga Mas Sapnani, terima kasih. ya Oke. Far Media. replay the The moment. Moment.